adalah seorang uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dari segala aspek, ya kan? Dari ketik remaja, berumah tangga sebagai pemimpin, adalah orang yang terkenal di dunia, diakui Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di Masjid Baitus Salam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, diberikan oleh Allah kekuatan iman, keteguhan iman, tetap selalu beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, doa dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi, rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu wa khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi dan rasul. Jadi kalau ada dulu-dulunya, masa yang lampau, sekarang, masa akan datang, ada terdengar oleh kita orang yang mengatakan dirinya sebagai nabi, maka dia adalah faqad dolalan ba'idah. Sungguh dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, kini waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita ambilkan dari Al-Quran surat Al-Ahzab, surat 33 Pak Ibu. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sadaqallahul azim. Artinya berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak dan Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, judul kajian kita malam kini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sebelum ada, terkenal di waktu ada, terkenal setelah tiada, dan suri tauladan yang harus kita tiru. Jadi Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, terkenal sebelum ada, Pak. Artinya jauh-jauh sebelum Nabi lahir, itu nama Nabi Muhammad tu, Pak, sudah dikenal. Kalau awak lain model itu, Pak, lain adoh orang kenal Jawa alun lagi awak lain, ndak adoh dapat Ibu nak. Sedangkanlah lain apalah kadang lah sebanyak iku mua. Ya kan? Banyak orang nak kenal Jawa. Termasuk yo tinggal di Tawa kok. Dari ketek tinggal di Tawa nak sampai gini lah banyak umur. Ya kan? Tak seluruh orang dikenal Jawa doh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sebelum ada, Pak. Sebelum lahir lah dikenal. Bahkan seluruh nabi-nabi mengenal namanya Nabi Muhammad, sekalipun dia tidak ketemu, Pak. Tidak temu dah, tapi kenal dengan nama Nabi Muhammad itu. Kita ambil contoh satu, Pak. Ya, Nabi yang ke-24. Berapa jumlah, Pak Ibu? Nabi Rasul yang wajib kita imani kok? Berapa adik-adik? Berapa jumlahnya? 25. Kan rukun iman itu, beriman kepada Nabi dan Rasul. Hafal tuh, Pak. Nama Nabi yang 25 itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hafal, Pak Ibu? Lain, tapi kadang-kadang tidak berurut, Pak. Kalau anak-anak awak tadi dapat dia, Pak. Inilah keluar, Pak. Anak ngaji atau PK dapat dia, Pak. Ya kan? Pak Ustaz lah dapat, Pak Ustaz. Coba dulu, Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Jo syairnya, jo lagunya dapat. Jadi kalau ndak jo syairnya lagunya, ya kan tauliat tawaliaknya. Ya, Bu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi yang ke-24 kan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Nabi yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kira-kira berapa jaraknya tuh, Pak? Jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad kok lain Nabi Isa berapa tahun lo ke depan jaraknya baru lain Nabi Muhammad. Berapa? Dake atau jauh, Pak Ibu?
Jauh jaraknya, Bu. Wah hitung ya, wah caliak. Nabi Muhammad lahir dalam sejarah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun Gajah. Nah, di tahun 571 Nabi Muhammad lahir. Sedangkan Nabi Isa itu lahir perkiraan awal tahun Masehi, Pak. Perkiraan awal tahun Masehi. Kalau gitu berapa jaraknya tuh antaranya Nabi Isa dan Nabi Muhammad? 571 tahun lebih kurang atau 6 abad. Lahir Nabi Isa 6 abad ke depan baru lahir Nabi Muhammad. Kan jauh tuh Pak Ibu. Apalagi Nabi Muhammad jauh Nabi Ibrahim. Nabi yang lainnya Nabi Adam, sangat jauh jaraknya. Dan Nabi Isa alaihissalam sudah tahu, sudah kenal yang namanya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wa mubassiran bi rasuli min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam, dia berkata, "Hei Bani Israel, aku ini adalah Rasul Allah untuk kamu. Aku membenarkan kitab sebelum aku namanya Taurat. Dan ingat, akan datang seorang Rasul setelah aku, namanya Muhammad." Karena tuh, setelah mboko ada seorang Nabi, Rasul namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan Nabi Muhammad dikenal sebelum ada, jauh-jauh sebelum. Yang kedua, Nabi Muhammad terkenal di waktu ada, Pak. Terkenal di waktu ada. Lajar lihat Pak Ibu nak. Jadi Nabi Muhammad dikenal di waktunya hidup. Dikenal dengan kebaikannya, kemuliaannya. Disegani oleh kawan, disegani oleh lawan. Terkenal karena kebaikannya tadi, uswatun hasanah. Tidak pernah bermusuhan, tidak pernah berdendam. Yang ketiga, terkenal setelah tiada, Pak. Di waktu belum ada, di waktu ada, setelah tiada. Artinya lah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal. Ibu bapak, kalah banyak mah. Dusana awak meninggal, keluarga meninggal. Alai terkenalnya Pak Ibu? Pak, jarang ya nak. Kecuali kalau pahlawan orang-orang yang berjasa. Umpamanya Buya Hamka. Ya kan, terkenal. Nabi Muhammad terkenal setelah tiada. Buktinya Pak Ibu? Buktinya kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca dua kalimat syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Pak Ibu? Kalau setiap azan berkumandang, bara banyak azan di dunia kok menyebut nama Nabi Muhammad. Satu awak ibu-ibu apa-apa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat, Pak. Ya. Itu masing-masing awak kalau lelai sholat 5 kali 5 waktu itu sebanyak 7 balik. Sama jumlah rakaat solat 7 boleh kali menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan terkenal setelah tiada. Wa rafa'na laka zikrak. Kami tinggikan derajat engkau Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tinggi derajat. Ya, wa rafa'na laka zikrak, kami tinggikan derajatnya Muhammad. Jadi sangat dimurkai, Pak, kalau ada terangnya dakwah orang yang menghina Nabi Muhammad. Ada, Pak?
Aduh, terengah dia orang menghina Pak Nabi Muhammad, menghina, meremehkan, laknatullah dia, dimurkai Allah. Allah saja mengatakan wa rafa'na laka zikrak. Kami tinggikan derajat engkau wahai Muhammad. Bapak dan Ibu, ini ya. Nabi Muhammad terkenal sebelum ada, di waktu ada, dan setelah tiada. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad tadi Pak Ibu kan disebut hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Maka kasu iko Pak, tahun gajah Pak. Jadi 4 atau 5 bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad Pak, itu terjadi kisah yang disebutkan dalam surat Al-Fil itu Pak. Nah, surat Al-Fil. Kalau ya hafal surat kau Pak Ibu. Nah, mari baca sama-sama Pak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Mereka mengadakan tipu daya, tapi sia-sia saja. Allah mengutus burung yang berbondong-bondong. Mereka dilempari dengan batu tanah yang terbakar, sehingga mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Pak menjelang kelahiran Nabi Muhammad itu Pak, sekitar 5 bulan atau 4 bulan tahun itu juga, Abraha kok Pak gubernur, ya, penguasa, panglima, dia punya rumah ibadah agama lain, besar dan tinggi Pak, gadang tinggi, maha ragonya ketika itu. Sementara Ka'bah di Mekah sudah ada Pak Ibu. Jumlah orang pergi ke Mekah semakin hari semakin banyak jumlahnya Pak, orang pergi ke Mekah. Sementara ketampeinyo sampai rumah ibadah Abraha ko orang Nasrani ko berkurang jumlahnya. Timbullah sakit hati kecemburuan, bercita-cita ingin merobohkan Ka'bah. Ya Bu, akhirnya suatu saat Ka'bah tuan hancuran. Siko semakin hari semakin bertambah. Cita-citanya tadi ibu-ibu bapaknya pak capek, ya kan, dipercepat sehingga nyokumpuanlah pasukannya, ya kan, gubernur yo panglima yo nyokumpuanlah tentaranya tadi. Tentaranya kendaraannya gajah Pak Ibu, gajah kendaraannya. Kalau kini kan kendaraan lapis baja Pak, senjatanya lengkap. Ketika itu lengkapnya senjatanya, ya kan, panah. Jadi nan pangkai tinggi naik kata gajah Bu. Barang keknya lah dari Yaman tuh Pak, ya kan? Abraha kok sombong Pak, sombong mana? Kesombongannya Ka'bah tuh pasti bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa mambek, ya kan? Sombong, tidak ada yang bisa menghalangi. Barang kek lah, model samui bentuknya Pak, ya kan? Al-Fil, gajah dari Yaman berjalan lancar. Dalam sejarah itu Pak Ibu, ternyata perbatasan antara Yaman dengan Mekah, gajah tadi Pak kalesoh-pesohnya Pak, ya kan, hewan binatang tadinya ndak namuh maju lagi, tapi kalau mundur ke belakang namuhnya, maju ndak namuh dah, kanan kiri namuhnya. Maka sudah Pak, ternyata gajah Pak hewan diajak bebek jahitnya Pak menolaknya, ya kan?
untuk menghancurkan Ka'bah menolaknya. Tapi karena dipaso juga, kan di Abrah dan pasukannya maju. Sekitar 5 km menjelang Ka'bah, diutuslah berapa orang menyampaikan ke penduduk Mekah. Apa ibu penduduk Mekah, kami datang dari Yaman, pasukan bergajah, hanya satu tujuan kami, ingin merobohkan Ka'bah. Kami tidak mengganggu apa-apa doh, ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu disampaikanlah penduduk Mekah tadi ke Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad. Kalau tiba dawa Pak Buya, Ustad, ba acara ko Abraha lah tiba pilih pasukannya, pasukan bergajah nyo kamancuan Ka'bah keceknyo. Kasih akan mengadu ko, kasih akan minta tolong ko. Kecek Abdul Muttalib ke Allah mengadu. Memohonlah kepada Allah. Ya kan? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengutus burung yang berbondong-bondong, dibayi mereka itu, dilempar dengan batu tanah yang terbakar, datang dari atas Pak, batu wangi merah. Ibu pernah nak mencaliak apa-apa yang sedang malas Pak, malas besi apa kan merah tu Pak, mau itu kira-kira itulah datang dari atas, dilempari mereka itu dengan batu tanah yang terbakar, batu wangi, batu manggalaga, ya kan, dilempari mereka itu sehingga mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Modenya daun dimakan ulat, tinggal tulang-tulang daun, nan daunlah habis. Pasukan Abraha tadi Pak Ibu, dagiang-dagiang ko rontok Pak, meleleh. Kan habis, tinggal tungkurak-tungkurak tulang-tulangnya. Bapak Ibu, hikmah dalam surah Al-Fil ko, menjelang kelahiran Nabi Muhammad ko, awak tak boleh sombong Pak. Sombong, nak disombongan. Ya kan? Tak boleh sombong kepada manusia, apalagi sombong kepada Allah. Jadi Abraha tadi buang sombong kepada manusia, sombong kepada Allah, habis hancur binasa. Apalagi ya orang-orang yang telah Allah berikan rezeki, ada di tempat lain Pak Ibu. Dulu bansai hidupnya Pak, malarai kan, manggaleh badagang oleh nasi Pak, kayu rayonya, tabali oto Pak, tabali rumah, ya kan? Oto 2, rumah 3 loh, tapi sombong Pak, iyo sabana sombong, ya kan? Padahal hidup iko ibarat roda Pak, kadang kateh, kadang di bawah. Sombong mana Bu? Sombong kepada manusia, sombong kepada Allah, ya kan? Tak beribadah kepada Allah, tidak bersyukur, ya. Allah berikan penyakit yang banyak penyakit, tidak bisa mengalih ya Bu. Tidak bisa mengalih. Ini salah satu contoh, ya kan? Sehari-hari tidak boleh sombong. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini tentang ya sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu, dalam ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri toladan yang baik bagimu. Di pada diri Nabi Muhammad itu Pak, terdapat uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Tadi dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan derajat. Dalam surat Al-Ahzab, uswatun hasanah. Sekian banyak para nabi dan rasul Pak, yang wajib kita imani 25, ya kan? Jumlahnya juga sangat banyak, dan bahkan seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dunia kiamat nanti, yang Allah katakan uswatun hasanah hanya 2 Pak. 2 Pak Ibu. Manusia, nabi dan rasul, yang uswatun hasanah hanya 2. Pertama adalah Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, surat Al-Mumtahanah ayat 4.
Qad kanas lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu pada Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Duonya Pak Ibu. Jadi sangat dimurkai sekali oleh Allah orang-orang yang menghina meremehkan Nabi Muhammad. Ditinggikan derajatnya Nabi Muhammad itu uswatun hasanah dalam Al-Quran. Kini ada orang yang menghina. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Uswatun hasanah. Pertama Pak Ibu, ya, di waktu kecil, di waktu kanak-kanak, ya, Nabi Muhammad adalah seorang yang sebagai dulunya Bu. Kerajuan Nabi Muhammad di waktu ketek. Sebagai apa Pak? Kebalo kambiang Bu. Kambiang di kebaluan Bu. Ya. Itu ketika tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Itu dari umur 8 sampai umur 12 tahun. Sekitar itu Pak Ibu. 8 sampai umur 12 tahun. Itu sebagai kebala kambing. Artinya apa Pak Ibu? Jadi Nabi Muhammadku dulu adalah orang yang susah. Ya kan? Jadi kalau dari ketek lah biasa, ya kan? Kalau tiba dia awak lah bakarajo menolong orang tua, maka sampai gadang tak canggung lagi. Jadi adik-adik, terutama adik-adik yang mahasiswa kau, bantulah orang tuanya. Nah, bantu orang tuanya pulang kampung, waktu libur bantu orang tuanya. Kalau kan tak bisa bantu jo tenaga, bantu jo doa. Doakan orang tuanya sehat. Doakan orang tuanya barasaking. Setuju nak? Setuju adik-adik? Ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu adalah ya dari ketek lah kabiaso lah bakarajo agar kadang tidak canggung. Termasuk Pak Ustadz Pak. Tak Pak Ustadz waktu ketek waktu di kampung akarajo Bu. Ya kan? Kalau Nabi tadi kabalo kambiang, kalau Pak Ustadz kabalo Jawi Bu. Kabalo Jawi di kampung. Pulang sekolah kabalo Jawi. Pagi-pagi itu menggalih goreng Pak, goreng pisang, goreng ubi, panukui, ya kan? Nggak canggung Pak Ibu. Taman SD, ayah meninggal, jadi anak yatim. Nabi dia anak yatim, benar. Pak Ustadz juga anak yatim, tinggal di panti Pak, ya kan? MTSN, MAN. Itu ingin kuliah ke Padang Piti, tidak tinggal di Masaji. Ya kan? Istilah gini jadi garin. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Ibu, adik-adik dari ketek, ya kan? Itu sekolah itu biaya itu, ya kan? Istilahnya mandiri. Ya kan? Mandiri. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah dari ketek sudah bekerja, sudah mandiri. Kemudian setelah remaja sampai berumah tangga, Nabi Muhammad SAW sebagai apa Ibu? Sebagai pedagang. Pedagang Pak Ibu, manggaleh. Jadi Nabi itu adalah seorang pedagang yang sukses Pak. Ya kan? Dari umur 2 balik tadi kan sampai umur 25 itu berdagang. Ya kan? Sampai juga berumah tangga berdagang Bu. Lamoyo Pak, Nabi berdagang kan? Jadi Nabi seorang pedagang yang sukses, berhasil. Lalu kunci keberhasilan Nabi Muhammad itu manggaleh berdagang. Pertama, hendaklah Nabi Muhammad itu adalah jujur. Ya Pak Ibu, jujur. Walaupun kini adik-adik awak mahasiswa kini mana tahu besok jadi seorang pedagang, berbisnis. Jujur. Ya kan? Tak berdusta. Bentuk kejujuran beliau, ya, pokoknya menggalih itu Pak Ibu, menggalih bareh lah, menggalih yang makanan lah kan, jujur. Pokoknya bareh kau bareh Solo, ya kan? Kau bareh Dolo, nomor 1, nomor 2, jujur. Tak boleh dicampur adukkan barang yang
rancak jo yang barang kawe kantau. Nah bu, kan ada campuran bu, dicampur bareh rancak jo bareh nan kantau, ya kan? Argonya argo tinggi, nak boleh bu, jujur. Di Nabi itulah seorang pedagang yang jujur. Kemudian yang kedua, ya kan? Nabi Muhammad SAW ketika berdagang dia adalah seorang yang lemah lembut, bu. Nah, lemah lembut. Jadi pedagang terus lemah lembut, Pak. Ya kan? Tak boleh mengkasa, ya kan? Kalau belanja kan, tak boleh mengkasa. Kalau kasa, kecil orang yang apa Pak malih belanja tempat pak tu ya kan, malih tempat ibu tu ya kan, muncul kasa. Tapi kalau lemah lembut dari jauh apa nyokajan mah, ya kan? Cak tempat apa tu silakan, tempat ibu tu dah, apa tu ibu tu pemurah, ya kan? Apa tu ibu tu elok, lemah lembut, ya kan? Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, jadi Nabi itu jujur, ya kan? Lemah lembut, kemudian juga ya saling menyayangi. Jadi Nabi itu adalah seorang yang saling penyayang. Kita kenal Pak Ibu, ya sejarah Nabi, ya tidak ada yang ya sejarah hidup Nabi tidak ada rasulnya yang apa namanya yang menyinggung perasaan apa Ibu nak, menyinggung perasaan, yang berdusta, yang berbuat dosa, tidak ada sama sekali. Ya sampai beliau umur 63 tahun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW, sebelum lahir Nabi Muhammad itu zaman mana namanya Pak Ibu? Abu, zaman mana namanya Bu? Zaman jahiliyah. Jahiliyah, arti jahiliyah Bu. Ya kan? Kalau menurut bahasa kan kebodohan. Dari segi ilmu tidak bodoh dah Bu. Tapi jahiliyah tadi perbuatan dari Bu. Ini lakukannya mabuk-mabuk Pak. Ya kan? Mabuk-mabuk, ya kan? Bacakak, ya, hukum rimba, minum keras, zaman jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baralamu Pak, baralamu Nabi ko berdakwah di Mekah dan Madinah. Di Mekah beralamunya Pak Ibu 3 balih tahun. Di Madinah 10 tahun. Jumlahnya 23 tahun. 23 tahun Pak Ibu, lamanya Nabi berdakwah. Apa keadaan dunia ko Pak Ibu? Berubah dah Pak Ibu nak? Berubah. Sanang Bu. Penduduk Mekah, penduduk Madinah sanang. Ya kan? Kaum muslimin bahagia bersama Nabi. Bahkan juga orang non muslim juga bahagia, senang dengan Nabi Muhammad SAW. 23 tahun ya, merubah peradaban dunia. Ibu, Bapak, ya kan? Di masyarakat sejahtera, Bu, bahagia. Di kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dari segala aspek, ya kan? Dari ketik remaja, berumah tangga sebagai pemimpin, adalah orang yang terkenal di dunia, diakui Bapak Ibu, ya kan? Diakui keteladanan uswatun hasanahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, ya, keteladanan Nabi Muhammad itu adalah selalu berdoa. Doa yang paling ampuh. Dia Pak Ibu yang dirahmati Allah, terutama awak yang ada di kini ya, berdoa, apalagi adik-adik mahasiswa ya yang sedang kuliah, ya kan? Juga yang tamat kuliah dan lah tamat nanti adalah doa. Apa yang kita inginkan, ya kan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila ada hamba-hambaku bertanya Muhammad tentang aku,
Katakanlah, aku ini sangat dekat dengan hambaku. Aku akan kabulkan permohonan doa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi syaratnya fal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mereka itu beriman, mereka itu taat kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu, kita semuanya selalulah berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan. Dalam problema, dalam permasalahan, selalu berdoa kepada Allah. Allah adalah zat yang mengabulkan doa. Cepat atau lambat, Allah akan kabulkan doa dan permintaan kita. Demikian saja. Semoga ada manfaatnya. Terlebih kurang, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.